Oke. Lalu dibilang telah dengan benar dikatakan. Jadi ada sesuatu yang dikatakan dan itu benar, ya. Apa yang dikatakan? Coba kita minta Manda baca ini. Apa yang dikatakan Manda? Manda unavailable. Oke, Rachel, coba Rachel apa yang dikatakan? Show me your company and I will show you your character. Ini. Jadi dikatakan, jadi kalau mau tahu apa karakter saya, ya, kalau mau tahu ini karakter saya apa, nggak usah kamu bilang karakter kamu kayak gimana. Saya bisa lihat karaktermu dari kamu punya teman-teman. Bagaimana? Bisa ngerti itu? Oke, boleh ulang. Mau tahu apa karakter? Jadi Aca nggak usah kasih tahu Aca punya karakter sama Mice. Mice cuman perlu lihat siapa teman-teman Aca untuk lihat bagaimana karakternya Aca. Oke, Mice. Ngerti? Itu dia, ya. Jadi kalau misalnya Sally ada angkat tangan, silakan sayang. Iya, Cek. Maksudnya kayak gini ya, Cek. Kita nggak perlu tunjukin karakternya karena kita bisa lihat lewat teman-temannya dia gitu ya, Cek. Jadi dia nggak usah bilang karakternya kayak gimana. Saya bisa lihat karakternya kayak gimana dari teman-temannya. Boleh? Oke, Sally ngerti. Oke, Cek. Nah. Thank you, Cek. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman saya, tukang maki-maki, kira-kira karakter saya apa? Tukang maki-maki. Tukang maki, betul? Ngomong kasar, ngomong jorok, semua itu kan? Boleh semuanya? Boleh Kalau diulang misalnya teman tadi. saya, gimana? Ada yang gimana? Ian ya? Ulang katanya Mice. Oh iya. Jadi misalnya kalau saya punya teman-teman adalah teman-teman yang suka memaki, karakter saya bagaimana? Ikutan mati. Maki, betul nggak? Ya. Kalau misalnya saya punya teman, ya, teman-teman orang-orang yang suka bohong, kira-kira bagaimana saya? Suka bohong, Cek. Oh, itu dia. Karena dibilang, tunjukin aja siapa teman-teman kamu, pergaulan kamu kayak gimana. Saya akan tunjukkan karaktermu. Nah, itu betul. Boleh gitu? Lalu dibilang begini, ya. Anak-anak muda gagal untuk menyadari bagaimana sangat sensitif, ya. Mereka punya karakter ataupun reputasi mereka dipengaruhi dari mereka punya pilihan pergaulan. Jadi penting nggak? Jadi Aca punya karakter itu sangat dipengaruhi oleh temannya Aca. Jadi kalau temannya Aca cinta dunia, apakah itu bahayanya karakter Aca? Jadi nanti bisa cinta dunia. Iya, Mice. Itu dia. Boleh? Bagaimana? Bisa ngerti itu? Coba Aca ulang. Oke, apa yang Aca ngerti? Jadi anak-anak muda gagal untuk menyadari karakter mereka, dan kalau mereka tidak menyadari, mereka akan terpengaruh satu sama lain, Mice. Bukan gitu, sayang. Jadi karakter mereka itu bisa dipengaruhi karena karakter mereka itu bisa dipengaruhi oleh teman yang mereka pilih. Oke, Mice. Coba aja ulang. Karakter mereka Bisa dipengaruhi. Bisa dipengaruhi Karena apa?
karena mereka pilih Karena teman yang mempengaruhi. karakter mereka bisa dipengaruhi karena teman yang mereka pilih, gitu aja. Coba ulang. Karakter mereka bisa terpengaruhi karena teman yang mereka pilih. Betul. Kalau teman mereka suka maki, akibatnya karakter mereka tukang apa? Maki. Maki. Boleh? Kalau misalnya teman-teman mereka suka merokok, apakah orang Mereka ini suka apa juga? Akhirnya merokok. Karena berdasarkan apa yang kita lihat, kita akan diubahkan berdasarkan yang kita apa? pilih. Lihat. Oke. Jadi apakah harus pilih teman yang baik atau asal-asalan teman sama siapa saja boleh? Pilih teman yang baik. Pilih teman yang baik. Itu dia. Oke. Ian, ada pertanyaan? Silakan. Sorry Kak. Jadi dengan arti kalau dalam pergaulan akan mempengaruhi karakter kita juga ya Kak. Gitu. Betul, betul. Jadi kalau misalnya pergaulan kita ini salah, berarti karakter kita pun juga salah kayak gitu Kak. Betul. Betul. Cuman itu aja Kak. Bisa Untuk ya? lebih pas. Bisa Iya. ngerti ya? Mantap Ian. Gitu dia. Oke, mari kita baca lagi ya ini. Lalu dibilang satu orang ya biasanya tuh nyari teman-teman yang mereka punya keinginan. Jadi ini taste itu selera ya atau kebiasaan ataupun tingkah laku prakteknya itu yang menyenangkan. Kalau misalnya anak-anak muda dunia kalau pilih teman yang asik atau enggak asik biasanya? Yang asik. Nah, ini dia. Ini kan? Betul kan? Nah, lalu dia bilang, mereka yang lebih memilih pergaulan-pergaulan orang-orang yang nggak tahu ya, orang-orang yang bodoh gitu ya, dan jahat, ya, daripada to that of wife and good. Jadi daripada orang-orang yang bijaksana dan yang baik. Jadi kalau kita pilihnya pergaulan orang-orang bodoh dan jahat, itu menunjukkan karakter mereka itu nggak bagus. Bagaimana? Karakter mereka itu udah rusak gitu. Apakah bisa lihat? Jadi orang biasanya pilih yang pilih yang menyenangkan. Biasanya karakter-karakter yang menyenangkan daging itu kebiasaannya jahat atau nggak jahat? Jahat. Dan apakah karakter yang jahat itu merusak karakter atau memperbaiki karakter? Rusak. Merusak. Itu dia. Nah, kita baca sampai habis dulu ya, baru pertanyaan ya. Lalu dia bilang, akhirnya karena dia pilih teman-teman yang bodoh, ya bodoh itu istilahnya kalau bahasa ini ignorant tuh kayak nggak tahu apa-apalah. Jadi kayak sikap dan tingkah lakunya itu nggak sesuai dengan kebenaran, ibaratnya kayak gitu. Foolish ya, kalau mau dibilang. Lalu sekarang ini. Dia punya ini. Dia punya selera. Contohnya ya, saya bukan perokok. Ya, ataupun kebiasaan saya, misalnya saya nggak suka rokok, saya kalau misalnya nyium rokok saya batuk-batuk dan semua ya. Lalu kebiasaannya saya nggak pernah merokok. Waktu pertama memang nggak sama, nggak sejalan, ya. Jadi waktu pertama apakah kayaknya sama atau beda? Waktu pertama kali berteman? Berbeda. Beda. Tetapi dibilang, ya. Jadi awalnya beda dengan kelompok yang suka perokok ini. Tapi kalau mereka sama-sama terus, pikiran mereka dan perasaan mereka akan berubah.
Dan yang akan mengorbankan kira-kira orang yang punya prinsip jahat atau yang benar? Jahat. Benar. Ini right principle apa? Masa right jahat Kakak Sami? Benar. Iya, Benar. Kakak Sami ingat Kakak Sami kalau lebih bagus nggak tahu daripada sok tahu, oke? Oke, mantap. Jadi dibilang gini. Jadi dia mengorbankan right principles. Jadi orang yang prinsipnya benar kira-kira akan mempengaruhi yang jahat atau yang jahat mempengaruhi yang baik. Yang mana? Yang jahat mempengaruhi yang baik, C. Itu dia. Kalau kita cari yang jahat, kecuali yang jahat cari kita, betul nggak? Jadi yang ini yang nyari siapa? Yang Yang nyari baik. yang baik nyari yang teman yang jahat. Kalau saya cari teman yang jahat punya prinsip akan membuat prinsip-prinsip kita yang benar dikorbankan. Bagaimana? Bisa ngerti itu? Sally, coba Sally, apa yang Sally dapat di sini? Coba Cece mau dengar. Oke, C. Nah, dibilang, C, kalau misalnya kita mencari, kalau misalnya kita punya prinsip yang benar, terus kita bergaul dengan orang yang jahat, itu pertama-pertama emang nggak langsung sama. Tapi kalau kita sama-sama terus, berjalan bersama-sama terus, itu akan merubah prinsip kita yang benar. Dan kalau misalnya kita mencari yang jahat itu, kita mengorbankan kita punya prinsip yang benar, dan orang yang jahat mempengaruhi prinsip kita yang benar menjadi jahat. Gitu ya, Ci? Betul. Makanya kira-kira apakah Tuhan suruh berpisah dari Babylon? Iya, C. Itu dia. Karena yang di dalam Babylon akan mengorbankan right principles. Boleh? Bisa semua? Bisa mengerti ya? Bisa, C. Nah, lalu dibilang gini. Dan tanpa sadar, insensibility ini tanpa sadar. Tapi tanpa sadarnya ini, walaupun tanpa sadar ini nggak bisa dihindari. Ya, pengaruh teman-teman yang jahat ini nggak bisa dihindari, sehingga tenggelamlah saya punya prinsip yang benar ke level teman-teman saya yang jahat. Bagaimana? Mengerikan nggak? Ya? Bisa ngerti ya? Mengerikan. Jadi penting nggak untuk pilih siapa teman saya? Atau siapa aja kita bergaul siapa saja, atau pilih teman yang benar? Pilih teman yang benar. Nah, itu dia. Oke. Bagaimana? Sally ada pertanyaan? Ci, enggak, Ci, Sally mau bilang, Ci. Biasanya kalau di sekolah itu, Sally diajarin, katanya kalau misalnya bersosialisasi harus sama semua orang, itu gimana ya? Nah, itu dia. Itu dia. Kalau misalnya bersosialisasi, jadi kayak gini. Kalau misalnya kita mau mengabarkan Injil, harus ke semua orang. Tapi teman saya harus teman-teman yang sesuai prinsip. Boleh nggak, Sally itu? Tapi Sally mau tanya gini, C. Kalau misalnya kan kita mau mengabarkan Injil ke orang-orang kan, C. Nah, terus saya punya teman-teman itu awalnya jahat gitu, C. Jahat. Terus kita mau mengabarkan ke dia, kan kita cari kan, C. Gitu kita cari. Bukan kita cari sih. Maksudnya kita, kalau misalnya dia pengen cari tahu, kita kasih tahu, dan walaupun dia jahat, sebenarnya bisa merubah kelakuan dia jadi baik gitu kan ya? Betul, kan firman Tuhan kan mengubahkan. Yang paling penting apakah paling penting, makanya firman dibilang kan, jangan buang mutiara ke siapa, Sally? Ke babi, kan? C. Jadi kalau mau share Iya, firman Tuhan, dan Tuhan akan tuntun orang-orang yang butuhkan firman itu kan. Karena pekerjaan keselamatan itu kita hanya saluran kan, Sally. Yang penting kita siap untuk menyalurkan. Jangan kita mau pusing-pusing menyalurkan, tapi kita nggak tahu apa yang kita mau salurkan. Betul nggak?
Ketika kita sudah siap, Tuhan akan memakai kita jadi salurannya. Betul nggak, Sally? Kepada orang-orang yang butuhkan. Jadi yang paling penting sekarang, mempersiapkan diri atau cari-cari orang? Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Sehingga waktu nanti orang yang cari sungguh-sungguh datang, kita siap kasih ke orang itu. Banyak orang sekarang udah pusing mau ke ini kan, Sally? Tapi diri sendirinya nggak siap. Terlebih buahnya masih nggak ada buahnya. Apakah kita harus persiapkan buah? Betul nggak? Dari rumah tangga, ya kan? Dari rumah tangga, saya menurut mama. Nah, itu mulai anak-anak. Kalau anak-anak muda, saya menurut. Mama bilang ini, saya obey orang tua saya. Nah, saya ikut instruksi. Betul aja? Belajar kan? Nggak bohong-bohong. Nah, itu semua. Itu adalah prinsip yang nggak bisa disacrifice. Kalau teman-teman saya tukang bohong, apakah saya akan terpengaruh jadi tukang bohong juga? Iya, Kak. Ah, itu dia. Jadi saya harus pilih teman yang tepat. Lebih baik nggak ada teman daripada punya 100 teman tapi temannya salah semua. Boleh? Boleh. Itu dia, lebih baik saya nggak ada teman. Teman saya juru selamat saya daripada saya punya banyak teman tapi penipu semua. Dan 100 penipu teman saya membuat saya menjadi seorang penipu. Walaupun saya belajar jangan menipu. Itu dia. Ya, bisa? Jadi harus pilih teman yang tepat ya. Jadi jangan, aduh enak banget ya temannya banyak banget. Tapi teman yang banyak itu menarik kamu supaya enggak selamat. Buat apa teman banyak tapi tidak menyelamatkan? Lebih baik punya satu teman yang menguatkan sampai akhir dan masuk pintu gerbang surga sama-sama. Apakah itu lebih mantap? Betul nggak? Ya. Oke, lalu dibilang sebagaimana sungai ya, selalu bawa. Jadi kalau misalnya sungai mengalir kan dia punya tanah-tanah keikut juga kan sama aliran sungai itu, betul nggak? Boleh. Kalau aliran sungai apakah yang dia punya bagian tanah-tanah itu keikut atau enggak? Sama aliran sungai. Keikut kan? Kalau aliran sungai gitu kan, pasti kan ada bagian dari tanah yang ada di bawah keikut juga kan? Begitu juga dengan kita punya prinsip dan juga kebiasaan orang-orang muda. Dibilang gitu. Mereka punya prinsip dan kebiasaan orang-orang muda ini akan selalu dipengaruhi dan diwarnai oleh karakter dari mana mereka orang-orang yang mana mereka bergaul. Jadi dia punya intinya dari pelajaran malam hari ini yang renungan singkat ini ya. Pilih siapa teman kamu. Kalau teman itu tidak berdasarkan right principles, apakah Tuhan menobatkan Mesir atau Tuhan suruh keluar umatnya dari Mesir, yang mana? Tuhan menobatkan Mesir atau umatnya disuruh keluar, yang mana? Disuruh keluar umatnya. Keluar. Karena dibilang kalau kamu di situ kamu nggak bisa sembah Tuhan yang benar. Betul nggak? Jadi jangan pernah mau selamatkan orang ataupun mau coba mau mengabarkan Injil dan semuanya tapi pakai cara saya sendiri. Saya harus belajar caranya Tuhan. Boleh semua? Dan yang paling penting adalah saya punya prinsip nggak bisa dipengaruhi siapapun, kokoh seperti batu karang, walaupun saya berdiri sendiri di Bukit Karmel seperti Elijah, dan ada puluhan ribu nabi palsu, saya tidak bisa goyah. Karena saya hidup bukan untuk teman saya hidup untuk Kristus. Bisa nggak kita jadi anak muda yang kayak gitu? Bisa semua? Ya, dengan pertolongan Tuhan kalau kita mau bisa. Tapi kalau kita selalu pilih yang salah, kita ikut arus, kita akan kedapatan menjadi salmon yang mati. Ya, kalau kita ikut arus, kita mati. Tapi kalau kita lawan arus, kita berbeda dengan dunia, itulah kemenangan dan kehidupan.
awal dari kehidupan kekal. Oke? Oke. Kalau gitu itulah renungan singkat